Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ananda kelas 3 semuanya, hari ini Bu Dani lanjutkan ya bab 6 uang bagian yang kedua. Banin dan banat semuanya, kita mulai dengan jenis uang. Nah, uang yang disahkan oleh pemerintah Indonesia itu atau uang yang beredar di masyarakat ada dua jenis, yaitu satu uang kartal, yang kedua uang giral. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah uang kartal. Uang kartal adalah uang yang beredar di masyarakat yang digunakan dalam transaksi jual beli sehari-hari ya. Nah, uang kartal itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, coba dilihat di foto ini, apakah Ananda kelas 3 sering melihat benda-benda ini? Iyalah ya, kan dikasih uang jajan ya, suka jajan. Nah, ini uang-uang di atas disebut sebagai uang kartal. Ada uang logam dan ada uang kertas. Nah, uang kartal di Indonesia diciptakan dan diedarkan oleh Bank Indonesia. Uang ini dicetak oleh perusahaan Peruri namanya, Percetakan Uang Republik Indonesia. Nah, ini dia adalah contoh uang logam yang pernah berlaku di dunia ya. Nah, bentuknya berbeda-beda ya. Biasanya sesuai dengan ciri khas negaranya masing-masing. Baik, kita bahas mengenai ciri-ciri uang ya. Pertama adalah ciri-ciri uang logam di Indonesia ya. Yang pertama terbuat dari logam dan berbentuk lingkaran. Yang kedua terdapat gambar lambang negara Pancasila pada salah satu sisinya. Kemudian yang ketiga terdapat gambar flora, fauna, budaya, kesenian pada sisi lainnya. Terdapat tulisan Bank Indonesia, terdapat tulisan tahun pembuatan uang, dan tercantum nilai nominal uang. Seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri uang kertas Indonesia? Yang pertama terbuat dari kertas dan berbentuk persegi panjang. Terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila. Terdapat tulisan Bank Indonesia. Terdapat tanda tangan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Terdapat tulisan tahun percetakan. Ada benang pengaman. Terdapat nilai nominal, seperti pada gambar berikut. Baik, nah ternyata uang logam maupun uang kertas mempunyai kelemahan dan kelebihan ya. Kita bahas kelebihan dan kelemahan uang logam dulu. Kelebihan uang logam yang pertama adalah tahan lama dan kuat ya. Kemudian yang kedua tidak mudah dipalsukan. Kemudian kelemahan uang logam apa saja? Berat dibawa terutama dalam jumlah banyak. Yang kedua, biaya pembuatan cukup mahal. Yang ketiga, tidak praktis. Bayangkan bahwa uang 100.000 tetapi menggunakan uang logam. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan uang kertas. Kelebihan uang kertas yang pertama, ringan. Yang kedua, mudah dibawa dan disimpan. Yang ketiga, biaya pembuatannya cukup murah. Bagaimana kelemahannya? Kelemahan uang kertas, mohon maaf itu ada salah penulisan, harusnya uang kertas bukan uang logam. Yang pertama mudah rusak, kotor, dan robek. Betul ya? Yang kedua tidak tahan lama, kalau disimpan bisa kena rayap. Yang ketiga mudah dipalsukan. Baik, alhamdulillah tuntas sudah pembahasan mengenai uang kartal ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai jenis uang yang kedua yaitu uang giral. Apa sih uang giral? Apa sih uang giral? Uang giral adalah surat berharga, hanya selembar kertas tapi berharga ya, yang dikeluarkan oleh bank atau instansi atau lembaga tertentu. Uang giral dapat berupa 1. Cek, 2. Giro, yang ketiga kartu kredit, yang keempat perangko, dan lain-lain. Masih banyak jenisnya contohnya ya. Berikut di foto ada macam-macam uang giral ya. Nah, ini adalah cek, kemudian ada perangko, kemudian ada kredit card. Nah, kemudian ada giro ya. Itu adalah macam-macam uang giral.
Uang giral biasanya banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya. Baik, sekarang kita bahas mengenai nilai uang ya. Nilai uang terdiri dari dua macam sebagai berikut. Yang pertama, nilai barang. Apa itu? Yaitu nilai bahan pembuat uang tersebut. Jadi nih, uang koin atau uang logam 1000 ini biaya pembuatannya atau biaya produksinya berapa rupiah. Itu disebut nilai barang. Nilai uang yang kedua yaitu nilai nominal. Apa itu? Yaitu nilai yang tercantum pada uang tersebut. Pada gambar di video ini, uang logam ini ya tercantum 1000 rupiah. Maka nilai nominal uang tersebut adalah 1000 rupiah. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ananda kelas 3 semuanya ya. Baik, sekarang kita bahas mengenai mata uang ya. Nah, mata uang di setiap negara itu berbeda-beda. Setiap negara di dunia ini memiliki mata uang sendiri-sendiri. Contohnya adalah Indonesia. Mata uangnya apa? Rupiah. Mata uangnya berbeda. Kemudian uang kertas dan uang logamnya pun berbeda ya. Bisa dilihat di gambar. Nah, sekarang kita bahas mengenai pengelolaan uang. Pengelolaan uang yang baik itu adalah menggunakan uang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, menggunakan uang dari hal yang sangat penting dan mendesak baru memenuhi kebutuhan yang tidak mendesak. Contoh penggunaan uang yang sangat penting dan mendesak itu apa? Yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal ya. Kalau kebutuhan yang tidak sangat mendesak apa? Yaitu hiburan, misalkan beli mainan gitu ya. Baik, apa saja sih manfaat mengelola uang dengan baik? Yang pertama adalah menghemat pengeluaran. Jadi kita dapat mengatur pemasukan dan pengeluaran ya. Karena kita dapat membedakan kebutuhan yang penting dan tidak penting. Jadi kita tidak boros dan jadi lebih hemat gitu ya. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan, artinya seluruh kebutuhan kita insya Allah bisa dapat terpenuhi dengan baik. Ketiga, melatih hidup sederhana ya, karena hidup jadi tidak boros dan dapat lebih berhemat. Kemudian hidup menjadi lebih terarah dan terencana. Yang keempat, tidak cepat kehabisan uang. Karena apa? Karena kalian sudah merencanakan penggunaan uang itu dengan baik. Alhamdulillah tuntas semua pembahasan mengenai bab 6 yaitu tentang uang. Mudah-mudahan anak-anak kelas 3 semuanya dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan bertanya via Wapri ke Bu Dani langsung ya. Baik, Bu Dani tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.